Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas alur film horor di mana hantu dalam film ini berwujud nenek-nenek bermuka dua, yaitu film Nenek Siam tahun 2015. So, gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Film dibuka dengan adegan 3 orang awewek yang sedang bepergian ke suatu tempat dengan mengendarai mobil. Mereka adalah Tika, Kikan, dan Poppy. Sesaat kemudian, Tika dapat telepon dari bebeknya yang sangat amat protektif, yaitu Yoga. Tika ini sengaja ngehindar dari Yoga ya karena dia posesif. Halo sayang, kamu lagi di mana sih? Halo sayang. Ini gua, woi, Poppy. Tika aman kok sama kita, dia pasti safe. Tika doang. Halo? Saat mereka sampai di dataran tinggi, ada pertigaan yang membingungkan mereka pilih jalan yang mana. Kanan kiri nih. Ini kita ke kiri deh. Mereka pun akhirnya lihat Google Maps dan sudah menjadi rahasia umum ya guys, kalau cewek itu tahu segalanya, yang mereka nggak tahu adalah arah Google Maps. Mereka pun kebingungan, lalu tiba-tiba oh my god, ada bapak-bapak misterius yang tiba-tiba teriak. Karena ketakutan, mereka pun asal pilih jalur. Setelah mereka melaju cukup jauh dari si bapak misterius itu, masalah baru muncul. Mobil mereka tiba-tiba mogok. Ya terpaksa akhirnya Tika ini telepon Ayang Bebek buat minta bantuan, tapi nggak ada sinyal. Saat mereka sibuk cari sinyal, Kikan ini ngelihat ada rumah di seberang jalan. Mereka pun mengambil tas dan menuju ke rumah itu untuk meminta bantuan. Sebuah rumah yang terlihat cukup estetik. Rumah itu seperti terlihat kosong. Lalu tiba-tiba Kenapa lu? karena Kikan seperti ngelihat orang, Poppy pun sangat lancang mengajak mereka masuk tanpa izin. Karena dari tadi mereka tidak ada jawaban. Yaudah kita masuk aja, mikirin nanti aja belakangan. Yuk. Pop, gak sopan lah Pop. Misi. Kalian siapa? Akhirnya yang punya rumah datang, namanya adalah Bu Mira. Mereka pun berkenalan dan minta maaf serta menyampaikan hajatnya untuk minta tolong. Saat mereka pinjam telepon rumah, entah kenapa Bu Mira ini mencopot kabel teleponnya, seakan-akan mereka itu tidak boleh dapat bantuan gitu. Bu, nggak ada nada sambungnya. Ini pasti kena ada gangguan lagi nih. Kan, udah kita dorong aja mobil sampai bengkel dulu yuk. Bu Mira pun menyarankan mereka untuk tinggal di rumah itu semalam lah. Dan besoknya dia bakal ke kota buat manggil montir. Karena juga udah mau malam kan. Mereka pun sangat senang atas saran itu. Meskipun Kikan ini sebenarnya ngerasa ada yang aneh di rumah itu. Mereka pun diantar ke kamar mereka yang ada di ruang atas. Malam pun tiba. Mereka makan malam. Poppy yang basicnya ini emang gak sopan ya. Makan dengan brutal ya seperti makan di warteg. Ini makanannya enak banget loh. Sopan dong. Lalu saat jam berbunyi, Bu Mira bilang mau kasih makan Eyang. Lah, mereka kaget dong. Dikiranya Bu Mira ini tinggal sendirian. Lalu Kikan ini inisiatif buat bantuin Bu Mira antar makanan ke Eyang. Setibanya di kamar, Kikan ini ngelihat sosok Eyang. Ya sebenarnya seperti nenek-nenek pada umumnya sih. Eyang itu duduk di kursi roda dengan mengenakan penutup kepala. Sejenak Kikan ini mengamati saat Eyang makan. Kepala belakangnya itu ternyata ikut gerak-gerak guys. Kikan langsung kaget dong. Dan nggak tahu kenapa ya, Bu Mira ini juga menyuruh Kikan buat turun saja. Saat Poppy dan Tika cuci piring, Kikan ini bilang soal Eyang tadi. Ya mereka pun nggak percaya. Di belakangnya itu gerak-gerak sendiri. Lo percaya? Enggak. Kok kalian yang cuci? Ibu ke kamar dulu ya. Iya Bu. Setelah Bu Mira masuk kamar, tiba-tiba aja ada sinyal. Karena Tika ini dapat telepon dari Ayang. Ia pun bilang ke Yoga dan share lokasi. Tapi sinyalnya itu juga hilang-hilangan guys. Tiba-tiba Tika ini ngeliat si bapak-bapak misterius tadi. Ia langsung lari ke dalam rumah terbirit-birit. Lalu bilang ke Poppy dan juga Kikan. Namun saat dilihat lagi dari jendela, bapak itu hilang. Lalu saat tengah malam, Kikan yang kehausan mencoba membangunkan Tika dan Poppy. Tapi mereka berdua ini tetap ngebo. Dan mau gak mau, Kikan harus ke dapur sendiri. Setelah minum, dia dengar suara anak kecil yang bersumber dari kamar Eyang. Dan betapa terkenyutnya Kikan ketika ia melihat Eyang dengan wajah yang sangat menyeramkan.
Ia pun bergegas ke kamar dan mengajak Tika serta Poppy buat pergi. Berkali-kali mereka bilang nggak mau. Tidak, itu artinya tidak. Ngerti nggak sih? Apa kamu bodoh? Tika yang nggak percaya mau nyoba ngecek sendiri. Tapi Tika nggak ngerasa ada yang aneh tuh. Keesokan harinya, setelah sarapan, Bu Mira pamit mau ke kota panggil si montir. Ia pun sudah menyiapkan daftar tugas yang harus mereka kerjakan saat dia pergi, terutama tugas mengurus Eyang. Mereka pun senang hati melakukannya. Lalu, mereka cerita mengenai bapak-bapak misterius itu. Bu Mira bilang kalau mereka itu harus hati-hati dengan si bapak itu, karena dia itu agak nggak waras semenjak anaknya itu hilang. Bu Mira pun akhirnya pergi. Setelah itu, Kikan mau lanjutin cerita soal tadi malam. Tapi baik Poppy maupun Tika terang-terangan kalau mereka nggak percaya sama sekali. Kan jujur aja gue gak percaya sama cerita lo. Gue juga. Tika pun pergi buat basuh Eyang. Kikan yang emosi keluar rumah buat balikin mood. Tapi dia malah ngelihat seorang anak kecil perempuan yang lagi main boneka di ayunan. Kikan yang tertarik dengan si bocil pun ngejak kenalan. Tapi si bocil malah kabur, Kikan pun mengikutinya. Mereka kejar-kejaran seperti di film India, sedangkan di dalam, Tika selesai membasuh Eyang dan menyuapinya. Lalu, saat dia itu selesai dan hendak pergi, tiba-tiba saja radio tua di kamar Eyang bunyi sendiri. Terdengar lagu sinden yang sangat menyeramkan. Berulang kali Tika mematikan, namun tak kunjung mati. Dia pun akhirnya mengambil baterainya. Nah, baru masih nyala sih. Poppy, dia ini lagi nyantui di ruang tengah sambil musikan lagunya Aldi Taher, Rizky Bilar Sayang Lesti. Tapi tiba-tiba saja kursi goyang di sebelahnya itu bergoyang. Poppy pun mikir, mungkin teh cuma angin kali ya. Ia pun kemudian ngeliat sebuah foto anak kecil berkerudung putih. Loh, kok kayak bocah yang dikejar Kikan deh. Kikan yang masih kejar-kejaran akhirnya lihat tuh bocil naik ke sebuah rumah pohon. Tapi pas dia naik yang ada cuman bonekanya aja. Dia mikir, loh itu anak kok bisa sulap gitu. Lalu tiba-tiba Kikan pun merinding dan lari terbirit-birit. Setibanya di rumah, dia bilang ke Poppy soal bocil itu. Poppy lagi-lagi belum percaya. Justru dia nunjukin foto bocah itu. Kikan bilang, anjir, ini bocil yang tadi aku lihat, Pop. Mereka tiba-tiba saja dengar suara dari gudang lantai atas. Saat mereka masuk ke ruangan itu, terlihat beberapa benda terbengkalai yang ditutup kain putih. Seperti ada yang aneh. Kikan mencoba membuka sebuah gundukan yang isinya adalah... Lu kenapa kan? Tika pun datang. Poppy bilang Kikan ngelihat hantu. Tapi saat dibuka kembali, itu hanyalah sebuah manekin yang dipakaikan baju pengantin. Kikan yang kesal karena mereka berdua nggak ada yang percaya, akhirnya mau pulang sendiri. Namun Poppy dan Tika ya menahannya. Rumah ini tuh bermasalah. Lu tuh lebay banget tau gak? Terus aja lo katain gue lebay. Lu tuh lebay, itu lo lebay banget. Diam. Saat mereka adu mulut, Tika ini lihat dari kejauhan sebuah makam bertuliskan Dinda. Entah makam siapa. Kikan makin yakin kalau ada yang gak beres di rumah itu. Lalu tiba-tiba Kikan. Bapak misterius itu kembali datang dan teriak-teriak nyuruh mereka pergi dari rumah itu. Mereka sangat ketakutan dan langsung lari kocar-kacir terbirit-birit. Saat mereka sembunyi di kamar, orang itu masih saja menyuruh mereka pergi. Lalu sesaat kemudian terdengar ada orang yang masuk rumah. Para ciwi-ciwi pun bersiap-siap dengan membawa senjata masing-masing. Dan ternyata dia adalah Yoga. Setelah terjadi pengeroyokan massa itu, mereka berkumpul dan Kikan langsung ngajak pulang pakai mobilnya Yoga. Lagi-lagi Poppy dan Kikan adu mulut. Rumah ini tuh juga angker. Emang lo aja yang parno tau gak? Lo tuh parnoan. Udah. Tika pun janji ke Kikan kalau Bu Mira udah pulang, bakalan langsung cabut deh. Yoga pun kemudian minta Tika untuk anterin ke mobilnya buat dibenerin kan. Nah, Poppy ini di dalam malu-malu kucing minta maaf ke Kikan. Poppy yang doyan bersolek ini kehilangan lipstik barunya. Kikan ini bilang, mungkin tadi jatuh di atas kali Pop.
Poppy pun naik kan buat nyariin, dan Kikan ini sendirian di sana. Sedangkan Tika dan Yoga malah asik ngobrol soal kerenggangan asmara mereka. Poppy pun akhirnya menemukan lipstiknya, tapi dia itu ngelihat baju pengantin itu kayaknya bagus. Coba pakai ucap Poppy. Sedangkan Kikan merasakan hal-hal aneh di sana. Gak lama kemudian, Poppy ini tiba-tiba kerasukan. Kikan yang mendengar teriakannya menyusul ke atas. Lalu saudara-saudara, Poppy berubah jadi sosok mengerikan yang langsung menyerang Kikan dengan brutalnya. Tika dan Yoga mendengar teriakannya, langsung mereka pun ke sana. Namun, karena hantu yang memasuki Poppy ini sangat kuat, terpaksa Yoga memukulnya. Malam pun tiba, Kikan menjelaskan semua kejadiannya, dan kali ini Poppy setuju dengan Kikan. Kikan sekarang puas, akhirnya omongannya terbukti. Ia pun curiga bahwa Eyang itu sebenarnya bukan manusia dan ngajak buat pulang sekarang tanpa nunggu Bumira. Lagian Eyang itu kan udah tua, buat apa kasihan? Sama perempuan tua kayak gitu. Poppy dan Yoga pun setuju. Akhirnya Yoga ngasih kunci mobilnya ke Kikan untuk nunggu dulu di mobil. Namun sungguh malang nasib Kikan. Justru di dalam mobil dia dihajar habis-habisan oleh si hantu. Tika yang masih keberatan untuk pergi pun mau membuktikan diri dengan mendatangi Eyang. Lalu tiba-tiba kini Tika melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Eyang itu memang bermuka dua. Tika pun terjatuh dan kesulitan untuk bangun. Saat Yoga dan Poppy ini mau nolongin, justru giliran Poppy yang disedot oleh nenek. Tika dan Yoga yang gak mau tanggung jawab langsung lari buat kabur. Tapi di mobil Kikan ini sudah hilang. Nenek peot itu nyusul mereka ke depan dan mereka pun lari ke arah hutan. Yoga yang dari tadi gandeng tangan Tika, tiba-tiba saja yang ia gandeng ternyata malah tangannya si nenek peot. Yoga. Sedangkan Tika masih kebingungan nyariin Kikan dan Yoga. Oh my god, Tika melihat Kikan, Poppy dan Yoga ini sudah tergantung di pohon tauge. Maksudnya pohon beringin. Di sana juga ada si nenek peot itu. Tika pun mengeluarkan jurus lari tunggang langgang. Saat ia berhasil lolos dari si nenek peot, dia dipekap oleh si bapak-bapak misterius itu. Sejak awal saya sudah peringatkan kamu dan teman-teman kamu. Bapak siapa? Ternyata namanya adalah Pak Sabto. Dia pun akhirnya menceritakan semuanya. Berulang kali dia mengingatkan mereka untuk jangan tinggal di rumah itu, karena di sana ada iblis bermuka dua yang sedang mencari mangsa. Iblis itu bersemayam dalam tubuh Eyang Putri. Pak Sabto menceritakan bahwa dulu Bumira itu sangat mendambakan seorang anak, dan akhirnya beberapa tahun kemudian dia punya anak. Sayangnya anak itu lahir tidak normal. Di belakang kepalanya tumbuh wajah iblis, Dinda, itulah namanya. Dia selalu dibully oleh anak-anak yang lain. Meski begitu, Bumira dan Eyang Putri ini sangat menyayanginya, seperti Malika, si kedelai hitam. Hingga Bumira pun sampai membelikan Dinda baju pengantin, meski usianya masih 10 tahun pada waktu itu. Namun, Dinda tetap tersiksa dengan wajah iblis itu. Hingga suatu hari, dia menulis sebuah surat wasiat sebelum dia mengakhiri hidupnya. Dia bilang, wajah iblis itu sangat mengganggu hidupnya, dan ia minta nanti saat mau dikuburkan, hancurkanlah wajah iblis itu supaya tidak mengikutinya di alam sana. Dan ia pun Bumira dan Eyang Putri sangat syok melihatnya. Karena Eyang belum rela atas kepergian Dinda, ia pun melakukan perjanjian dengan iblis untuk menghidupkan arwah Dinda agar bersemayam di dalam tubuhnya. Ibu, ini Dinda, Bu. Nah, karena sekarang nenek peot sudah sangat tua dan sakit-sakitan, Bumira pun mencari mangsa untuk dijadikan sebagai the next pewaris arwah Dinda. Dan pilihannya sepertinya adalah Tika. Pak Sabto bilang dia harus melawannya dengan menghancurkan wajah iblis itu.
Saat Tika berhasil melakukannya, tiba-tiba saja dia gemetaran seperti belum makan 5 bulan. Ternyata Pak Sabto ini manusia berbulu musang. Dasar kamu perempuan berbulu musang. Ada udang di balik bakwan. Dia menyuruh Tika menghancurkan wajah iblis itu karena itulah cara agar arwah Dinda bisa berpindah tempat. Seperti yang dilakukan oleh Eyang dulu. Tapi kenapa Pak Sabto melakukan hal tersebut? Keesokan harinya, Bu Mira yang bohong katanya pergi ke kota buat cari montir, tapi ternyata mampir ikut antri mie gacoan pun pulang. Ternyata Pak Sabto sudah menunggunya di rumah. Anak kita gimana? Dinda. Dan ya, Pak Sabto adalah suaminya Bu Mira alias bapaknya Dinda. Pantas saja dia melakukan itu. Pak Sabto pun memanggil Dinda untuk keluar yang sudah bersemayam dalam tubuh Tika. Enak banget dah, udah dapet Tika, dapet mobil 2 pula. Ini Dindaku. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah untuk selalu berhati-hati dengan orang awam. Jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal meskipun mereka bersikap baik, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kita bukan berprasangka buruk, kita hanya waspada. Oke, gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.